Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah wal maqalatu maqala ar-rabi'atu kang nomor 5 kang nomor 4 nomor 5 wal maqalatu maqala ar-rabi'atu kang nomor sekawan an Utsmana saking Sayyidina Utsman radhiyallahu an man taraka dunya man utai sapane wong iku taraka ninggal sapa man ad-dunya ing dunya. Siapa orang meninggalkan dunia, man taraka dunya pendiau bi an aqalla gambare yen to ngidikaken sapa man nyetitiaken asyab'a ing wareg, tidak banyak kenyang, wal aklalan mangan, wa abghadha lan sengit sapa man as-sanaa ing pengalem minan nasi saking menungso ahabba mongko demen hu ing man sinten Allahu Gusti Allah. Jadi siapa orang yang meninggalkan kehidupan duniawi, tidak banyak kenyang, tidak banyak makan, maka dia akan dicintai oleh Gusti Allah. Li'annahu kurusliman iku taroka ninggal sopaman arya ing riya wa tafakhura lan sombong-sombongan. Wa man utai sapane wong iku taroka ninggal sopaman adzunuba ing dosa ahabba mungko demen ing man sopal malaikatu malaikat li'annahu kurusliman iku la yat'abu ora mayahaken sopaman al-katabata ing malaikat kang nulis alladzina rupani wong akeh malaikat yaktubuna kang nulis sapa malaikat as-sayyiati ing pira-pira penggawe Allah. Siapa orang meninggalkan dosa, maka dia dicintai oleh para malaikat. Sebab malaikat gak sibuk menulis dosa-dosanya. Malaikat lebih santai. Kalau kamu tidak banyak dosa. Waman desa pane wong iku hasama. Waman desa pane wong iku hasama. Megot sopaman atau ma'a ing sifat toma. Siapa orang menghilangkan sifat rakus toma anil muslimina sanging wong Islam koto ahu tegese medot ing toma anhum sanging muslimin ahabbahu mongko demen ing man sopal muslimuna wong Islam kabeh
Li'annahu karastune man iku la yukadiru orang budekaken kulubahum ing pira-pira atine muslimun. Kalau kamu tidak rakus, kamu disukai orang lain. Alhamdulillah. Kalau kamu tidak tomak ini kenapa sih? Rakus atau mengharap pemberian dari orang lain. Jadi jangan tomak, jangan iri dengan milik orang. Supaya tidak tomak, kita harus rajin bekerja. Jangan harap-harap milik orang. Lebih baik kita berusaha bekerja mencukupi diri kita sendiri. Siapa orang tidak tomak, dia akan dicintai orang Islam. Wal maqalatul khamisah utai maqalah kang nomor 5 iku an aliyin sayyidina Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajha. Inna min naimid dunya iku setengah sangking pir nikmati dunya. Inna min naimid dunya iku sangking kenikmatan itunya. Yakfika nyukupi ka ing sira opal islamu Islam apane nikmatan oleh jadi nikmat. Nikmat yang paling indah itu adalah nikmat agama Islam. Kita ini ditakdir jadi muslim, bersyukur. Ini nikmat yang agung. Fa inna a'zama ni'amillahi setune luwe agungi pira-pira nikmate Allah lil abdi maring kawula iku ikhraju ngetokaken abad oleh ngetokaken Allah lahu maring abad minal adami saking sifat ora ono ilal wujudi maring wujud wa ikhraju lan ngetokaken abad minal zulumatil kufri saking petenge sifat kufur ila nuril imani maring cahayani iman. Jadi beriman ini syukur. Kalau tidak ada hidayah, tentu kita tidak beriman. Wa inna minas syughli setune iku saking kerepotan, kesibukan. Yakfika nyukupi ing sira apa taat, penggawe taat. Apa nih syughlan oleh tadi kesibukan. Kesibukan terbaik yaitu sibuk menjalankan ibadah taat pada Gusti Allah. Fa taatullah mongko taat maring Allah taala iku a'zamul asyrali luwi agungi pira-pira ketungkul utawa penggawean. Jadi pekerjaan kesibukan yang terbaik itu taat. Ini wa inna syughli wa inna minal ibarati lan setune iku saking pitutur ail aidhati tegese pitutur nasihat terbaik. Yakfika nyukuping sira opal mautu kematian apane ibrotan oleh dadi pitutur. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat tertinggi ya. Nasihat yang paling mengena itu adalah kematian. Mati itu kalau kamu setiap hari lihat sih makomnya Ummah, kamu harus sadar bahwa kamu suatu saat juga pasti akan mati. Jadi makanya kita ini dianjurkan ziarah kubur supaya kita sadar cepat atau lambat kita pasti akan mati. Ya, kadang kita belum siap. Tapi kematian itu sesuatu yang harus difahami sebagai nasihat. Udahlah, apapun berguna kalau kita masih hidup. Kalau udah mati mau apa? Cuantik kamu mati, siapa yang mau? Siapa yang cuantik dulu?
Nike Ardila. Kalau udah mati siapa mau? Nggak ada. Kalau udah mati selesai. Makanya manfaatkan hidup sebelum kamu mati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ya muga-muga tasik diparingi panjang umur. Tapi kita harus siap, waspada ya. Suatu saat tidak tahu, mungkin kamu dulu, saya yang terakhir, atau saya terakhir kamu dulu. Ya tidak apa-apa. Semua minta terakhir. Kamu dulu, saya terakhir. Atau saya terakhir, kamu dulu. Semua orang kepingin ditunda ya. Kita tidak tahu kapan ya. Tapi kalau orang-orang yang baik ya, orang-orang baik itu oleh Allah sudah diberitahu. Contoh almarhumah ini, Umaifah ini kurang setahun waktu itu umroh sama saya. Uma ini sudah mencuci mukenanya, itu dicuci dengan air zam-zam. Udah bilang sama saya, nanti kalau saya mati ini kain kafan saya. Saya kira itu guyon. Sampai di rumah dibungkus, ditulisi, ditandatangani. Mukena ini sudah disucikan air zam-zam. Kafan saya kalau mati, ditandatangani. Jadi Uma itu kurang setahun itu sudah feeling ya. Nah, orang yang bisa begitu itu berarti dia kan sangat siap ya. Kita ini kalau tahu mau mati berarti kita kan selalu berusaha berbuat baik. Kalau kita mau mati apa yang mau dibawa? Uma itu dulu sebelum meninggal udah merasakan, termasuk kuburan ini. Kenapa ini tidak dikubur di kubur sana sebelah utara? Ya karena dia kepingin di sini, kepingin dengarkan anak-anak ngaji. Jadi dia sudah punya gambaran. Jadi mungkin kematian itu tidak menyedihkan. Sebab dia itu sudah punya gambaran. Saya kepingin dikubur di sini. Setelah bangun masjid ini, dia minta dikubur di sini. Kalau mati saya kubur di sini. Saya ingin dengarkan anak-anak ngaji. Artinya dia sangat siap ya. Saya belum tentu seperti itu ya. Jadi Uma itu sudah punya kafan, sudah punya kuburan. Sebelum mati sudah tahu dia. Maka dia sudah minta pesan kuburan, sudah pesan kafan. Bahkan kurang seminggu sebelum meninggal itu menyuruh saya menikah lagi. Itu ajaib sekali. Saya pikir dia guyon. Suatu saat duduk sore gitu, apa mau nikah lagi dah? Saya bilang enggak lama, ngapain kita punya anak 5 nikah lagi, kita pikir repot amat. Tapi dia sudah merasa kalau saya mati apa nikah lagi. Jadi dia udah punya perasaan kalau mau meninggal. Jadi saya disuruh nikah lagi. Sulit ya, wanita seperti itu saya kira susah sekali. Coba kalau ada orang itu kepingin suaminya jangan menikah lagi ya. Ada orang cerita, ada seorang ulama dipanggil raja, disuruh poligami. Kalau tidak mau poligami akan dibunuh. Terus dia sedih pulang ke rumah, cerita sama istrinya, bagaimana istriku, saya ini disuruh poligami, kalau tidak poligami saya mau dibunuh. Apa kata istrinya? Oh enggak apa-apa, kamu mati syahid. Suaminya disuruh lebih baik mati daripada menikah lagi. Istri zaman sekarang itu. Wal maqalatul khamis. Jadi ini contoh. Orang itu kalau siap perang dia itu tenang. Orang kalau mau tenang dia harus siap perang. Makanya dulu almarhumah itu tidak pernah cemburu sama saya. Karena apa? Dia itu sudah menyuruh saya menikah. Jadi almarhumah dulu itu bilang, ini mana ngaji baru datang. Itu yang depan pintu suruh maju aja itu. Sono, ngaji kok baru datang.
Jadi dulu itu saya kalau pergi itu tidak pernah ditelepon, tidak pernah di video call gitu. Karena Umar itu percaya, dan dia bilang kalau mau nikah nikah aja, asal nggak ketahuan saya gitu. Jadi dia itu enak sekali. Jadi Umar itu tidak cemburuan sama saya, sehingga saya pergi ya tenang-tenang aja. Orang itu semakin dicurigai semakin pintar. Wal maqalah beliau, fa innal mauta sedune kematian iku sapa tas ngaji. Ngono bacaan ada oprak-oprak. Fa innal mauta sedune kematian iku pundi Bang? Akbarul mawaidhi, luwe agunge pira-pira pitutur linasi maring menungso. Jadi kematian itu adalah nasihat terbesar. Wal maqalatu sadisah, te maqalah kang nomor 6, an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu an, saking Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu an, piyambai dawu kam min mustadrajin, kam pirang-pirang min mustadrajin saking wong kang den jajal. Istidraj itu dilulu ya Pak? Ngerti dilulu? Hah? Dilulu, ngerti dilulu? Apa dilulu ya? Ya dilulu, ngerti dilulu ya? Bahasa Indonesia apa ya? Dilulu itu loh, karep-karepmu nih loh. Jadi dibiarin tapi di bawah ancaman. Mene wis sing dhuwur tiba mesisan. Itu namanya dilulu, disuruh tapi dengan ancaman. Dibiarkan tapi itu diancam. Kamin mustadrajin pirang-pirang wong kang den lulu. Ai makhudun tegese den alap qalilan kelawan setitik-setitik. Orang yang dihukum secara pelan-pelan. Bin ni'mati kelawan nikmat. Ai bi iktsariha tegese kelawan akeh nikmat. Alaihi ing atase man. Banyak orang yang dapat nikmat, sesungguhnya dia itu tidak dicintai, tapi dibenci. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka kelihatan baik-baik aja, tapi itu dilulu. Kayak ayam dikasih makan yang banyak biar gemuk, biar enak kalau disembelih gitu. Jadi diberi tapi di bawah ancaman. Ada orang yang oleh Allah itu diberi sesungguhnya tidak disuka. Sama dengan kalau kamu lihat orang ngamen. Orang ngamen baru cereng undang dikasih. Bukan karena senang, supaya segera pergi ya, gitu loh. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi, minta diberi. Karena Allah gak suka sama dia, biar segera nyingkrih gitu. Kayak orang ngamen bencong baru nyanyi, dan dikasih ya, biar segera pergi ya. Jadi ada orang yang diberi nikmat tapi sesungguhnya dia dibenci ya. Itu namanya istidraj ya. Dilulu. Seperti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dia di dunia diberi harta, diberi nikmat, diberi sehat, sesungguhnya mereka sedang dalam ancaman. Namanya dilulu. Wa kam min maghrurin lan pirang-pirang wong kang kebujuk. Ai mutmainin tegese wong kang anteng apa qalbu atine maghrur fid dunya ing dalam dunya. Napa? Pundi? Ai mumtahanin tegese den coba bil balai kelawan belai bisanai sebab pengalem. Ai bikasroti sanai tegese ake pengalem. Ai bikasroti sanai nasi tegese kelawan ake pengaleme menungso. Artinya banyak orang maghrur, tertipu, terpesona, terpedaya karena dia dipuji oleh manusia.
Artinya orang itu banyak yang mabuk pujian. Banyak orang mabuk karena pujian. Dipuji merasa senang. Padahal dengan begitu dia itu akan ya celaka. Sama dengan nyamuk ditepuk itu. Maksud disenengi. Ditepuk dikepuk ya mati. Tepuk, orang tepuk-tepuk semua. Ya nepuk kamu biar mati gitu kan. Jadi banyak orang ditepui atau dipuji-puji padahal dia itu akan jatuh. Artinya dia akan celaka karena dia mabuk oleh pujian. Makanya kalau dipuji orang jangan sombong. Kalaupun kamu dipuji, sesungguhnya yang dipuji itu adalah Gusti Allah. Kita ini kelihatan baik ya. Kelihatan baik karena ditutupi oleh Gusti Allah. Seandainya kejelekan kita itu ditampakkan, pasti orang gak mau. Jadi kalau kita ini dipuji, sesungguhnya yang dipuji itu indahnya tutupnya Gusti Allah. Seandainya Allah tidak nutupi kejelekan kita, kejahatan kita ditampakkan semua, pasti orang tidak menyukai kita. Jadi jangan GR. Kalaupun kamu dipuji, jangan sombong, jangan gemede. Sesungguhnya yang dipuji itu adalah bagusnya tutupnya Gusti Allah. Karena kita ditutupi oleh Allah, jelek kita tidak kelihatan. Coba kita itu berbuat dosa, umpamanya mesu cangkeme melembung, umpamane gosip kupinge copot, jewet tangane kotul, nganu-nganune copot. Umpamanya seandainya Allah itu tampakkan efek dari dosa ini, pasti kita itu saling lari. Kon kok belenduk utangmu, belenduk ndasmu, waduh macam-macam. Atau seandainya dosa itu ada baunya, untungnya dosa itu nggak ada baunya. Kamu habis bohong ya baunya biasa aja, habis nyolong ya tangannya ya gak melendung. Seandainya kita berbuat dosa itu busuk, pasti kita ini saling mengubur. Busuk semua ini sudah. Kita ini semua busuk. Seandainya dosa kita itu ada baunya, karena ditutup oleh Allah, nggak kelihatan. Kita habis berbuat dosa ya manis-manis saja gitu. Ya tetap glowing ya. Walaupun habis berdosa ya kelihatannya ya baik-baik aja. Seandainya dosa itu menimbulkan bau busuk, pasti kita nggak tahan kumpul ini, busuk semua ini. Seandainya umpamanya bohong itu jadi busuk, itu jadi busuk, semua dosa jadi busuk, tentu kita ini sudah busuk ya. Untungnya kita ini semua ditutupi oleh Gusti Allah. Makanya jangan sombong. Dosa kita itu banyak ya. Hendaknya kita itu tidak mabuk dalam pujian. Jangan senang dipuji. Nyamuk itu ditepui supaya apa? Supaya jatuh. Oh, ada nyamuk ditepui seneng, oh ya mati. Wakam lan pirang-pirang pundi, Bang? Pundi? Alaihi ing atase mengkono wong magrur. Wakam pirang-pirang pundi, Bang? Min magrurin saking wong kang kebujuk, sing arep maftunin dan fitnah. Sing isor iki magrurin kebujuk, mutmainin tegese anteng apa kalbu atine man. Fit dunia dalam dunia wa ghafilun lan lali anil akhirati sange akhirat. Bisatri sebab ditutupi. Ai bisatri lain sebab tutupi Gusti Allah. Dan tutupi mau uyubau ing celane man alaihi ing atase uyubau alaihi sing atase mengkono magrur. Jadi kita ini ditutupi Allah sehingga dosa kita tidak tampak. Wal maqalatus sabiyatu maqalah kang nomor 7 iku an Daud alaihissalam. Saking Nabi Daud alaihissalam. Qala nggih. Qala Daud sapa Nabi Daud, auha paring wahyu sinten Allah fi zaburi ing dalam kitab Zabur. Allah memberi wahyu dalam kitab Zabur.
Wa wa Zabur iku kitabun kitab unzila kang den turunaken alaihi ing atase Nabi Daud. Dawe hakun iku hak tetep wajib alal akili ing atase wong kang duweni akal. Ai wajibun tegese wajib alihi ing atase akil. Orang yang pintar, yang berakal harus melakukan 3 hal. Allah yastaghila yen ora ketungkul sapa akil illa bi salasin angin kelawan telu minal khisal saking pira-pira tingkah. Orang yang normal, waras, berakal, kita harus sibuk dengan 3 hal ya. Ingat, kita harus menyibukkan diri terhadap 3 hal. Yang pertama, tazawudun atau tazawudin ya, kena salasin tazawudin rupane ngalap sangu 5 adin maring gon bali. Aili akhirati itu maring akhirati akil bi adail a'mali kan nekani piro-piro amal as-solihati kang solihah. Yang pertama, kita harus sibuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kita harus siap untuk kehidupan masa depan, yaitu hidup setelah mati. Kamu harus siap apa yang kita bawa nanti ke akhirat. Ini penting yang pertama. Jadi tugas kita mencari bekal untuk ke akhirat. Yang kedua, wa mu'natun lan ongkos 5 asin maring penguripan. Kita juga harus cari biaya kehidupan. Ai kiamun dikse jumenengi bi amri kifayatihi kelawan perkara kecukupane wong wa saunihi lan ngreksone wong. Maksudnya supaya menjaga diri, jangan minta, jangan ngemis, jangan nyolong ya. Bunti wau wa fi baratin lan dalam ibarat kang liya wa marmatin. Ada yang lafaz yang mati itu wa marmatin. Maksudnya dalam ibarat yang lain itu wa marmatin lan bagusaken 5 asin maring penguripan. Bi fathil mim wa ra utas ditir mim ai islahi tegese bagusaken ma'ash. Wa talabul ladzatin lan nyupri keenaan bi halalin kelawan halal. Mencari kenikmatan yang halal itu boleh ya. Ya apa kenikmatan? Ya kalau laki-laki punya istri, kalau perempuan punya suami, itu kan enak. Tapi halal ya. Jangan yang haram. Fa inna kasbal halal setunya perkara halal iku wajibun wajib. Kita ini harus cari yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, istri yang halal, dan seterusnya. Jadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang dilakukan. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang berakal. Yang pertama, mencari bekal untuk akhirat. Tazawudin 5 adin. Yang kedua, wa mu'natin 5 asin. Mencari biaya hidup, mencukupkan diri ya. Jangan sampai ngemis, jangan sampai nyolong ya. Kita harus bekerja dengan baik, beribadah yang baik, bekerja yang baik ya. Yang ketiga, wa talabil ladzatin bihalal. Mencari kesenangan yang halal. Ya kita perlu rileks, perlu refreshing, perlu rekreasi umpamanya. Tidak masalah, makan enak sekali-kali. Ya itu perlu ya. Artinya tidak dilarang kamu pakai pakaian bagus, sekali-kali makan enak ya. Jangan setiap hari. Ya sekali-kali rekreasi umpamanya. Ada waktu untuk bersenang-senang. Sekarang masih waktunya mondok. Nanti libur tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 liburnya. Kan kamu masih sekolah. Saya tanggal 19 rencananya mau umroh.
Ya, tapi kamu harus sekolah. Kan waktunya kamu masih waktunya sekolah. Nanti kalau kamu sudah lulus, sudah kaya, ya kamu boleh umroh, jalan-jalan. Ada waktunya. Bukan sekarang, nanti. Dulu saya waktu mondok ya nggak kemana-mana. Bahkan dulu ayah saya itu loh ngejak ke Mendit aja nggak pernah. Ayah saya itu rekreasi itu cuma ke alun-alun, dibelikan kopiah sama sandal sama sepatu. Jadi orang tua saya tidak mengajari saya rekreasi. Tapi saya alhamdulillah setiap tahun rekreasi ke Mekah. Menurut saya tempat paling menarik di dunia ini hanya Mekah. Saya sudah 2 kali ke Perancis, saya sudah 2 kali ke Spanyol. Tapi saya diajak lagi udah gak kepingin. Ada teman ngajak ke Perancis itu, saya udah 2 kali, bosen. Artinya saya diajak datang lagi udah gak mau. Saya pernah sebulan di Amerika. Kapan hari diajak teman ke Amerika, saya nggak mau. Udah, saya udah ke Amerika sebulan. Tapi kalau ke Mekah, mau setiap bulan saya mau. Gitu. Artinya tempat paling indah itu menurut saya Mekah itu. Makanya saya doakan semoga kamu punya rezeki. Ya, jadi saya doakan setiap tahun bisa pergi ke Mekah. Yang tempat lain gampang lah ya. Saya alhamdulillah sudah pergi kemana-mana. Tapi kalau ke Mekah saya terus masih ingin. Ini tidak ada ini. Hari ini saya belum beli hotelnya. Saya baru kemarin bayar tiket. Jadi saya pergi ke Mekah pun ngecer. Jadi kalau orang kan pergi naik travel, saya ngecer, beli tiket sendiri, beli visa, beli hotel, naik bus, berangkat sendiri. Sekarang itu dunia itu genggaman tangan kita. Jadi di handphone saya ini ada aplikasi booking.com untuk cari hotel. Jadi hotel di Mekah, di Madinah dibuka dari sini. Mau hotel apa, berapa hari, harga berapa, di sini. Hotel di Madinah saya beli di sini, tiket saya beli di sini. Jadi dunia ini sudah cuma segenggaman tangan ini. Di sini kamu sudah bisa apa aja ya. Jadi kita ini semakin mudah. Dan tidak perlu ngeluarin duit, beri tiket, tek, kasih nomor kartu kredit, tek, selesai. Bayarnya bulan depan. Loh, jadi enakan jadi orang kaya ternyata ya. Kalau kamu tidak punya uang, kamu mau pinjem 10 juta, bawa BPKB, sertifikat. Tapi kalau kamu kaya enggak. Saya kredit card saya sampai 80 juta enggak ada jaminannya. Jadi kredit card itu utang. Jadi saya tidak ada duit di sini. Saya kasih nomornya aja. Saya beli pesawat, kemarin saya bayar 28 juta. Hotel ini itu cukup diketik. Tagihannya bulan depan. Dan tidak ada ditolak. Utang sekarang bayarnya bulan depan, bayarnya pas. Jadi kalau saya utang 28 juta, bayarnya 28 juta, nggak ada bunganya. Enak kan? Nggak ada jaminannya. Gak usah tanda tangan materai ya. Enak, orang kaya itu dipercaya gitu. Makanya saya doakan kamu kaya aja. Jadi kamu bisa pergi kemana-mana. Ya seperti sekarang ini ke Mekah. Tinggal beli sini, tiket cari di sini, tiket beli online bisa, hotel. Jadi saya tinggal ketik-ketik, tanya istri saya, kamu tidur di mana? Ini hotelnya seperti ini, gambarnya mau kurang bagus, buka lagi, ini mau kayak gitu. Enak gitu itu. Mau tidur mau hotel di mana? Ada yang cari hotel yang ada kolam renangnya, yang ada apanya, gymnya, yang ada sauna, ada semua, tinggal lihat aja, tek. Jadi dunia ini sudah ada di sini. Enggak pakai uang, utang bulan depan bayar. Loh, memang sekarang dunia itu pakai ini kredit card.
Jadi nggak pakai uang tunai. Saya kapan hari dari Kairo mampir Turki, transit di Turki 12 jam. Saya mau keluar beli visa nggak pakai uang tunai, ya kredit card, saya kasih kredit card, tek keluar set jalan. Jadi kalau punya uang kemana-mana itu enteng. Turki kayak Turen Kidul gitu. Deket naik turun pesawat ya Turki. Enak lah pokoknya, ya saya doakan banyak rezeki. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.